Masih bersama saya Ufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kebakaran hebat di Samarinda menghanguskan 9 bangunan. Pengendara roda 2 di Balikpapan banyak yang terjaring razia Zebra Mahakam 2024. Festival pangan di Kabupaten Berau diminati warga. Parkirkan kendaraannya, bayar pajak di ada simping. Satu demi satu pengendara yang melintas di Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan diperiksa kelengkapannya oleh petugas gabungan yang menggelar razia Zebra Mahakam 2024. Sasaran penindakan dalam razia ini mulai dari kelengkapan berkendara, melawan arus lalu lintas, hingga pajak kendaraan. Kasat Lantas Polresta Balikpapan menyatakan pelanggar yang banyak terjaring adalah pengendara roda 2. Rata-rata dari pelanggaran yang didapat berupa kelengkapan surat-surat kendaraan. Berarti mana sih STNK-nya? Nggak ada. Hanya orang, kemudian kendaraan. Pertama adalah surat-surat, kemudian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara kasat mata kita lihat yang tidak menggunakan helm, kemudian melawan arus, kemudian juga mungkin perlengkapan kendaraan seperti knalpot brong, kemudian spion dan lain sebagainya. Untuk roda 4 kita juga melakukan pemeriksaan untuk surat-surat dan penggunaan safety belt. Bu, untuk pelanggaran hari ini yang mendominasi apa, Bu? Pelanggaran yang didominasi ini banyak surat-surat STNK itu tidak bayar pajak ya. Kemudian platnya juga, plat nopolnya juga banyak yang sudah mati. Kemudian juga tidak memiliki SIM. Operasi Zebra Mahakam 2024 ini digelar sejak 14 Oktober hingga 27 Oktober 2024. Untuk menghindari sanksi, pemilik kendaraan diimbau untuk melengkapi surat kendaraan, tidak menggunakan knalpot brong, dan tidak melawan arus. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pengendara yang melintas di Jalan Yosudarso terpaksa harus mengurangi kecepatan dan berbelok arah ke Mapolres. Ini terjadi saat polisi menggelar razia Zebra Kayan 2024. Sasaran razia kali ini adalah kelengkapan kendaraan, penggunaan helm, knalpot brong, hingga surat izin mengemudi. Semangat adik-adik. Kaur Bin Op Satlantas Polres Tarakan menyatakan sudah 50 pengendara yang terjaring razia sepanjang operasi Zebra Kayan 2024 ini. Polisi memastikan razia ini akan digelar hingga 27 Oktober 2024. Sedangkan lokasi razia setiap waktu berpindah-pindah. Katanya seperti ini, penertiban penindakan kendaraan-kendaraan yang tidak menggunakan helm, tidak ada kelengkapan surat kendaraan, knalpot brong. Itu semua kita lakukan penindakan saat ini. Setiap hari akan Dari tanggal 14 sampai 27 Oktober nanti tempatnya akan berpindah-pindah nanti. Penindakannya berupa apa? Hilang Pak, hilang. Ya, itu seperti yang dicek apa Pak kelengkapannya? semua kelengkapan kendaraan mulai dari SIM, kemudian STNK, kelengkapan kendaraan baik itu spion, knalpot, plat nomor, semua kelengkapan. Untuk menghindari denda tilang, petugas mengimbau pengendara
agar melengkapi surat kendaraan dan menaati aturan berlalu lintas. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Bendungan Sepaku Semoy di Sepaku Penajam Pasir Utara ini sejatinya diperuntukkan bagi ibu kota negara Nusantara. Namun, kini Balikpapan juga mengincar pasokan air dari tempat ini. Ini karena bendungan yang memiliki kapasitas hingga 2.000 liter per detik itu akan dijadikan sarana untuk membantu mengatasi kekurangan pasokan di wilayah Balikpapan. Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan menyatakan, pasokan air dari bendungan Sepaku ini sangat dibutuhkan karena sumber air bersih yang berasal dari 2 waduk itu tidak mencukupi kebutuhan. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, PDAM Balikpapan tengah melakukan negosiasi dengan PUPR. Pemenuhan air baku dari Sepaku Semoy. Ini sudah tahap kemarin rapat dengan PUPR. Mudah-mudahan segera ada jalan karena sudah ada beberapa perusahaan juga yang berminat untuk melakukan kerjasama PUPR sama Kota Balikpapan, dalam hal ini Bapeda dan PDAM untuk segera merealisasikan 1.000 liter per detik dari Sepaku Semoy. Kita berharap ada beberapa alternatif tersebut sudah bisa kita jalankan. Perumda Tirta Manuntung juga tengah melakukan upaya lain, yakni dengan desalinasi air laut atau proses pengubahan air asin menjadi air tawar. Saat ini, PDAM tengah berkomunikasi ke beberapa perusahaan besar baik dalam maupun luar negeri. Berbagai langkah ini dilakukan demi untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Balikpapan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.